RI dari daerah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Agita, Ibu anggota DPD RI Dapil Jawa Barat periode 2024-2029. Yang terhormat Bapak Ketua RW 16 Pak Herman. Yang terhormat Bapak Ketua RT 1234 beserta seluruh pengurus RT RW dan seluruh hadirin, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Ibu anggota DPD RI, Ibu Agita Nurfianti SPSI. Beliau ini ingin melakukan dengar pendapat, dengar aspirasi dari warga sini, khususnya pada kesempatan kali ini adalah dari pengurus RT RW dan juga warga. Beliau ini adalah anggota Komite 3 DPD RI, di mana Komite 3 ini membidangi berbagai macam bidang, seperti diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, sosial, agama, dan sebagainya. Dan beliau ingin mendapatkan masukan, aspirasi, atau Bapak Ibu mungkin ada unek-unek, ada permasalahan apa gitu yang menyangkut program RT RW di sini, atau menyangkut ada keluhan warga. Nah, ini kesempatan yang baik ini marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat disampaikan ke beliau. Nah, beliau juga rutin, Ibu Agita ini mengadakan rapat dengan pihak-pihak terkait, baik itu kementerian, lembaga, maupun Pemda, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian harapannya bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait tersebut. Dan beliau ini adalah anggota DPD. DPD itu adalah bagian dari MPR. Jadi kalau MPR itu terbagi dua, ada DPR, ada DPD. Nah, beliau ini dari DPD perwakilan Jawa Barat. Mungkin Bapak Ibu tahu ada perwakilan DPD Jawa Barat itu seperti Pak Komeng ya, Ibu Jihan Fahira, ada lagi satu lagi Ibu Anya, dan beliau adalah bagian dari perwakilan tersebut. Jadi ada 4. Bapak Komeng, Bapak Komeng, Ibu Jihan Fahira, Ibu Agita, dan Ibu Anya. DPD ini dulu namanya fraksi utusan daerah kalau zaman Orde Baru ya. Nah, pada berikutnya ini berganti nama menjadi DPD, dan itu adalah bersama-sama DPR merupakan bagian dari MPR. Sementara pengantar singkat itu dulu. Selanjutnya mungkin Bapak Ketua RW dapat memperkenalkan ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, silakan Bapak RW dapat diperkenalkan pengurusnya di sini dan warga yang hadir di sini siapa aja. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu Agita, yang saya hormatin para pengurus RT dan RW, dan saya muliakan tamu undangan yang hadir hari ini. Alhamdulillah kita berkumpul hari ini mendapat dukungan dari DPD RI, Ibu Agita. Kita bisa menyampaikan aspirasi kita sesuai dengan bidang. Artinya beliau membidangi pendidikan, sosial, dan kesehatan ya beliau, dan agama, budaya, pariwisata, ya itu ya. Jadi ya, saya memperkenalkan diri, saya selaku Ketua RW 16, Pak Wirawat bendahara saya, dan Power off. RT 2 Pak Eri,
RT 1 Bluetooth mode. Bu Edi, Waiting for RT connection. 2 Pak Eri, RT 3 lagi merawat anaknya lagi sakit, ya. RT 4 berharap hadir karena masih cari rezeki. Iya. Karena ini hari Sabtu pasti. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan tadi itulah aja. Mungkin nanti yang lain bisa mengenalkan diri dari tamu undangan. Monggo silakan. Berikutnya dari Ibu Agita dipersilakan terlebih dahulu untuk dapat menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Aulia, ini jadi saya Agita Nurfianti, anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat, mungkin hadir ke sini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan warga RW 16 ya Pak ya di sini ya. Mungkin bisa apa ya, seperti yang disampaikan tadi lah, untuk kita saling sharing, misalkan ada keluhan atau misalkan ada kendala apa yang ingin disampaikan ke saya, bisa. Saya itu di Komite 3 itu membidangi pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, kemudian literasi itu juga salah satunya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin ini kan dari RT, RW, dan warga gitu ya Pak ya. Mungkin ada terkait misalkan ada pendidikan, dari pendidikan anak-anaknya, mungkin di sini kan ada, kalau sekarang dari DTS ada desil 1 sampai 10 gitu, mungkin ada ya di sini apakah ada penerima bantuan dari desil 1 sampai 5, apa itu kan dari, kalau dari sisi pendidikan apa ada yang sudah mendapatkan PIP gitu, seperti itu, apa ada yang kesulitan pengajuannya, atau misalkan dari bantuan-bantuan lainnya dari apa bansos gitu misalnya, seperti itu. Terus kemudian kemarin juga ada perubahan DTKS menjadi DTC, bagaimana di lingkungan sini gitu, apakah ada kendala atau misalkan ada yang misalnya dapat jadi tidak dapat, atau misal ada perubahan apa, mungkin bisa disampaikan, bisa menjadi catatan untuk saya juga gitu Pak. Mungkin itu aja, mungkin bisa di langsung dengan sharing aja ya. Iya. Selama ini kalau di kita ini untuk mendapat bantuan itu terkendala sebenarnya. Artinya khusus perumahan ini tidak masuk dalam kategori untuk mendapat khusus bantuan. Karena apa? Penilaian di perumahan ini dianggap orang-orang yang mampu. Itu yang kategori yang salah. Karena warga kami tidak mampu. Kedua, kendala setiap kali pengajuan permohonan, karena kami sendiri dari lingkungan pertama Bilabong ini belum diserahkan kepada Pemda. Jadi apabila kami minta sesuatu ke Pemda atau ke desa, pasti kendalanya di sana mental. Kenapa? Karena di sana tidak ada acuannya. Kok Bilabong misalnya minta bantuan, misalnya jalan atau beberapa, nah, di sana itu kendalanya. Jadi kami merujuk harus ada serah terima dari Bilabong ke Pemda dulu. Karena lokal berarti Pak ya? Mesti dari developer. Nah, kami sudah berapa kali mencoba. Waktu itu melalui fraksi PDIP sendiri sudah mencoba di kabupaten itu, kami minta dorongan. Artinya kalau Ibu Anggita bisa, nah kami minta dorongan ini dulu. Karena apa? Ini yang bisa membuat kami akan membangun wilayah kami dan dana Pemda ini. Nah, terserap jadinya. Kalau desa nggak bisa bantu seenaknya aja, Bu. Oh, dia jalan ini. Karena desa aspek tenang. Karena data jalan kami atau daerah kami tidak termasuk dalam Pemda kan? Tidak ada. Jadi Kades pun nggak berani. Kenapa? Denda dia pasti, penalti. Nah, karena pernah kejadian. Nah, makanya kendala kami di situ, minta bantuan. Itu kendala kami. Nah, mungkin untuk sifat sosial lain masih bisa lah Mas ya. Artinya pengadaan mungkin ya, itu pun ya kita belum coba ya Pak, ke desa juga, ke Pemda juga, ke dinas sosial. Tapi kalau untuk yang infrastruktur kami kesulitan sekali. Ya, dan itu bansos ini tadi
Waktu COVID ya kita dapat masih ya berapa. Tapi setelah bansos tidak ada lagi karena khusus bansos ini diprioritaskan warga-warga kampung, warga-warga perumahan tidak dapat. Nah itu sekarang. Tapi kalau untuk pendataan di desanya sudah ya Pak? Sebenarnya ada kekeliruan, kita nggak tahu siapa yang data. Mungkin ini Bu, Ya. soalannya bukan ini. Apa kriteria miskin itu Nah, secara itu. pemerintah tuh ngaco menurut saya. Betul. Miskin itu adalah yang rumahnya beralaskan tanah. Nah, sekarang mana ada sih di daerah Kabupaten Bogor ya, saya rasa sih ya mungkin bisa dihitung jari lah yang rumahnya beralaskan tanah. Mungkin kategori itu dulu lah yang jadi harus Acuannya. dianulir ya. Ya. Kategori miskin tuh apa gitu ya, dampak-dampaknya itu yang dapat bantuan tuh klasifikasinya seperti apa kan masih belum jelas tuh parameternya. Menurut saya sih itu sih persoalannya. Baru ke bawah ya masalah teknis lah itu. Yang prinsipil itu Bu, saya tanya kepada ini desa, kriteria miskin apa? Yang miskin dapat bantuan itu ya rumahnya beralas tanah, dindingnya Bambu. beli makan mau jauh banget. Makanya kata Pak RW orang bilangnya orang perumahan dianggap mampu karena udah permanen semua kan rumahnya ya. Ya kredit. Iya. Padahal jelek tapi milik Iya, sendiri. karena kan banyak yang terdampak itu Bu, COVID ya. Iya, pernah mengacu untuk ajukan mutilahunya, tapi ditolak. Karena tadi perumahan kan. Tapi kalau ibu keliling, saya tunjukin rumah-rumah yang udah berganti dinding ya. Dan satu udah pakai apa tuh namanya asbes doang, Oke. rumah Bu Nur. Rumahnya Pak Taufik, rumahnya Pak ini Bu Sinta sudah mau roboh. Banyak sekali di rumah-rumah tapi warga di sini. Tapi kalau kita mengadu untuk mutilahu gitu kita nggak dapat tuh. Nah itu. Kenapa tadi? Karena belum masuk kategori perumahan itu. Nah ini betul kami minta ini ya apa istilahnya batasan kategori yang mendapatkan mutilahu itu bagaimana kan gitu atau bantuan itu yang pasti harus ada standarisasi yang jelas. Nah, itu. Karena dulu kalau saya tuh mutilahu itu besar Bu biayanya dananya. Saya pernah dulu waktu di Pamoenan saya ngadu mutilahu itu dapat berapa puluh rumah saya dapat. Tapi di sini saya sulit. Padahal saya bisa kita langsung ke kabupaten. Saya minta bantuan itu untuk dorong itu. Kedua, kami belum tahu persis ini pendataan kami mengenai anak-anak kita yang dapat PIP. Belum tahu persis ya. Karena mungkin kami minta tolong ibu-ibu kader lah nanti ya. Mungkin ya ini bersaing lebih kader yang sekarang mendata tuh ibu kader. Karena yang mendapat PIP itu ya untuk lumayan untuk bantuan misalnya. Nah, kami belum dapat itu. Sama sekali belum ada ya kayaknya di lingkungan kita itu. Fasilitas ini yang kami butuhkan sebenarnya Bu ya itu. Nah untuk kesehatan mungkin ya kesehatan kami butuh juga. Mesti saat ini ya katakan ambulan. Maaf ya ini kalau memang siapa tahu setuju ini dapat bantuan dari negara kan ya ambulan. Betul nih ya. Iya ambulan. Karena Bilabong ini ya orang mengacu begitu bilang blok G Bilabong, mereka tidak bilang G2 aja Bu. G itu 1 2 3 dia kan. Ini berapa ribu rumah Bu. Jadi kalau desa tuh ngasih saya PBB aja. Ini blok G, RW-nya RW 16. Begitu aja. Padahal itu RW lain padahal. Tapi tetap aja kita difokuskan di RW 16. Itu yang jadi kendala aja. Tapi nah itu ambulan kita butuh kesehatan. Kedua, kursi roda Bu. Berapa biji kita harus mintakan dapat bantuan untuk kursi roda. Karena itu ya untuk yang lansia, yang orang-orang sakit. Nah itu. Nah kalau yang lain katakan masih terkait dengan hal tadi Pemda Bu ya artinya seperti misalnya katakan kami minta bantuan sekolah misalnya atau bantuan apa nah Ibu minta mendorong itu untuk posyandu misalnya posyandu itu mabuk kita nggak ada numpang di sini posyandu iya di sini nah itu numpang karena apa kami sudah mengajukan juga posyandu tapi diminta apa sertifikat tanah atau tanah wakaf nah itu ya kami sudah berapa kali mencoba itu nah, kami boro-boro mau dapat sertifikat tanah Bu. Pasum kita aja belum jelas ya buat apa di sini tadi kan gitu Ya, betul. nah itu jadi masalah nanti terbentuk paut kita juga Bu. Kondisinya belum jelas juga itu pasum dipakai bangun artinya kalau pemerintah butuh itu pasum hanya untuk jalur hijau itu akan dibongkar pasti masjid pun sama Bu
masjid itu palsu. Belum ada wakaf dari perumahan, cuma ada surat perumahan doang. Waktu itu saya serahkan sama ketua DKM-nya, udah boleh dibangun masjid, tapi tidak ada khusus itu untuk masjid, tidak ada. Jadi kita tidak bisa urus juga tentang masjid. Untuk kita mau jadikan apa masjid? Mestinya kalau lengkap, Bu, kita bisa jadikan masjid ini masuk ke daftar KU di Departemen Agama. Artinya kita dapat bantuan, termasuk TPA juga. Itu kami sulitkan di sana. Nah, kami minta Ibu bisa mendorong kami RW 16 ini untuk masuk diakui di Pemda, itu aja dulu. Itu yang pertama. Yang jelas. Kalau kami udah masuk ke Pemda, artinya apa? Kami butuh dana, butuh apa? Kita tinggal ke desa, desa kabupaten, kecamatan, akan mulus jalannya, Bu. Kalau ini nggak ada, percuma, Bu. Karena saya bukan satu kali ini ketemu Ibu nih. Saya dari PDIP, dari Golkar, sudah ketemu. Dari kabupaten sendiri, saya maju sendiri. Hanya apa? Mentok kami di situ. Nah, saya buka sudah sini. Hanya mentoknya apa? Hanya apa? Ujung-ujungnya cobain. Hanya pusing kepala saya temenin dia. Ya kan? Hanya apa? Nah, kalau Ibu sanggup mendorong kami, ya udah, Ibu misalnya bisa tekan developer kami, walaupun sudah bubar developernya, Bu, ya. Udah kacau. Nah, developer ini, tapi Pemda itu menerima juga dengan syarat, Bu. Tidak menerima aja serahan dari developer gitu biasanya, ada standarisasinya. Nah, ini yang beratnya. Artinya kalau memang harus dipaksakan, siapa tahu Ibu punya nota ya, tolong deh RW 16 Bilabong masuk data ke Pemda. Alhamdulillah kan. Betul ya, gitu ya. Itu aja, itu yang kunci pertamanya. Ya, itu yang saya minta. Bagaimana menekan kan sifatnya itu. Artinya kalau tidak tekanan ya percuma ya. Karena apa? Capeklah kita kemana-kemari nanti. Tapi kalau ada nota, misalnya Ibu rekomendasikan, oh ya tolong RW 16. Nah, itu mungkin ya. Oh, ini Bilabong harus diterima oleh Pemda. Mungkin Bilabong semua akan jalan semuanya. Itu aja sebenarnya. Nah, tadi kalau kesehatan tadi saya bilang itu kami butuh ambulan, kami butuh kursi roda, apalagi oksigen. Nah, kami butuh oksigen. Saya baru punya satu, Bu, oksigen, Bu, tabungnya ya, betul, baru punya satu oksigen. Nanti mungkin tabung oksigen 2 lagi lah ya. Nanti banyak saudara ini udah stres, sesak napas itu banyak. Jadi saya punya oksigen. Nah, mungkin untuk kegiatan sosial yang lain, artinya kami butuh, tadi udah kebutuhannya itu APAR, Bu, perlu juga, Bu. Maaf nih. Jadi satu wilayah kami ini hanya punya satu tabung APAR ya, RT 2 doang kan. Nah, jadi untuk penanggulangan awal itu kecil, Bu. Tempo hari konser listrik di RT 4 kan, akhirnya kita buru-buru minta APAR itu pinjam. APAR ini untuk sosial ya, APAR. Nah, paling tidak kami minta tuh 2 APAR per RT. Per gang. Iya. Mesti pegang. Ini minimal aja saya bicara, siapa tahu. Tapi kalau Bu, nanti Pak RW saya pegang ya, berapa gangnya siapa tahu ya. Itu harapan kita ya. Makanya Kayaknya medium lah. Gitu. Ini kan cuma sindiran doang Pak RW gitu ya. Ya Pak RW dan 20 APAR disetujuin ya kan gitu. Nah, itu APAR, Bu. Karena berapa kali kita tidak terjadi kebakaran kecil. Di sini ya, di RT 4 Korslet listrik, Bu, untung kita masih punya APAR. Nah, kalau bom api saya punya, obat api satu saya punya, itu dari Jepang. Nah, itu untuk kebakaran besar. Nah, ini yang kecil-kecil ini yang perlu juga, Bu. Artinya APAR. Kata kalau KTP 2 atau 3 biji per RT itu penyebarannya agak merata. Berapa kilo Pak APAR ya Pak? Ya? Yang berapa kilo itu? Yang 5 kilo. Oh, 5 kilo. Iya. Kan APAR juga ada jenis-jenisnya Iya. ya. Jangan sampai yang salah ya, pas digunakan bisa meledak gitu soalnya. Ada yang pernah korban jiwa juga gara-gara apa? Betul. Ya. Nah, itu pengalaman ya. Tadi kau bilang APAR, nah itu kebutuhan kami itu yang jelas untuk sosialnya. Mungkin yang lain silakan nambahin dari RT dari warga, silakan dulu. Kalau saya sedikit, kalau saya rasa sih isu daerah mah mungkin ada perwakilan dapil gitu ya, mungkin ke daerah. Tapi mungkin kalau sumbangan mungkin yang beda itu kan ya. Diharapkan mah dari APAR, ambulan ya Pak, tinggal dipilih. Gitu ya Bu. Kalau saya sih sendaranan Bu dari sisi sosial, sisi sosial ya Bu ya.
Kalau mungkin Ibu sama Pemda ya Bu, tolong diperhatikan di pengurus ya. Pengurus RT RW itu kan garda depannya Pemda ya. Nah dari sisi administrasi sering kewalahan. Saya rasa sih mayoritas RT itu nggak punya sistem administrasi. Paling tidak lah dialokasikan selain ADD ya, ada semacam perangkat untuk administrasi ya Bu. Itu ya yang paling penting ya. Perangkat apa aja tuh Pak? Semacam ya komputer ya Bu, kan pasti surat-surat tuh dari RT pertama ya. Surat domisili, surat pengantar ketidak mampu segala macam ya, termasuk untuk BPJS segala macam ya. Garda depannya kan RT ya Bu ya. Mayoritas mereka nggak punya Bu komputer, harus kerental dulu. Repotnya ya, kalau misalnya ada yang mendadak, aduh habis suratnya, ngerental dulu Bu. Itu kurang lebih ya Bu ya, itu yang harus diperhatikan oleh Pak KDM lah ya. Jakarta sih udah cukup canggih ya, saya lihat itu sih udah KDM kayaknya belum nyentuh tuh RT RW garda depannya garda depannya Pemda ya. Itu satu. Kedua, kalau dari sisi kesehatan sih mungkin isu nasionalnya BPJS gratis ya Bu. Terlepas kita ini bagian perumahan atau tidak, kan kita sebagai warga negara mah berhak ya Bu ya, kurang lebih ya. Nah itu mesti diperhatikan di daerah aja sih Bu, berapa pelaksanaan di kecamatan ya, itu tuh ngawur setahu saya sih. Kebetulan bendahara kita itu istrinya adalah petugas dari kerja sosial ya, jaringan sosial. dari dinas sosial ya. Saya dengar langsung gitu gimana penata usahaannya itu berantakan di kecamatan maupun di kabupaten. Satu mengenai kriteria, kemudian ya pelaksanaan ke bawahnya ya itu belum ada pengawasan. Dari DPR kayaknya diem adem aja sih, DPRD kayaknya nggak peduli kayaknya gimana saya nggak tahu. Nah yang terkait kemudian mengenai pendidikan juga sama ya Bu ya, kurang lebih ya isunya sama lah. Mungkin kalau kita pasti kan merujuk ke kebijakan menteri ya Bu ya, dari peraturan pemerintah kan sekarang nggak tahu apa pakai sistem zonasi lagi atau mau sistem dirubah seperti apa. Kalau kita sih lebih cenderung kembali ke awal ya Bu, nggak pakai zonasi lagi gitu ya. Kemudian ya yang kata Pak RW tadi mengenai kita masih dalam lingkup bukan Pemda ya Pak Bu ya. Itu mungkin terkait Perda ya Bu ya. Perdanya itu yang saya baca kan termasuk pasum segala macam ya. Itu kita juga pernah bilang ke Pak Kepala Desa mohon dijadikan isu nasional tuh. Perumahan itu 25 tahun kan baru bisa dialirkan ke desa ya. Itu kan aturan ngawur, dari mana ada intinya. Dasar parameternya dari mana gitu. Kemudian yang mengeluarkan kebijakan pemerintah. Sementara controllingnya dari pemerintah ke developer nggak ada. Sampai developer kita ini beberapa kali take over tuh. Ini udah yang ketiga kalau nggak salah. Udah hilang lagi. Udah ganti lagi. Iya, dulu kan apa gitu ya namanya. Sekarang tuh udah tahu saya tuh manajemennya udah take over yang ketiga kali manajemennya. Artinya isu-isunya jelas-jelas tuh. Kayak macam pertama kali kan ini rumah subsidi ya Bu ya. Penanggung-jawaban kriteria ya Bu ya, kriteria rumah subsidi itu udah tidak memenuhi standar lah. Itu aja tidak ada pengawasan. Paling itu aja sih Bu, pengawasan ke pihak Pemda ya. Pemda itu terutama KDM kali ya, KDM. Karena bupati baru tuh memang kemarin kan banyak tersandung terus ya Bu ya. Mungkin banyak yang kebijakan ya akhirnya tidak inilah. Karena bupati yang sekarang kan saya lihat cukup lumayan ya Bu. Mungkin kita titip pesan itu aja Bu mengenai perumahan itu dianulir lah, jangan 25 tahun lah gitu ya Bu. Sekian persen terisi balik ke Pemda, itu kan masuk akal ya. Kalau 25 tahun ya Allah, kita udah keburu tua Bu. Mungkin di sebagian udah buru dimakamkan, baru bisa pindah ke Pemda. Itu aja sih Bu, isu Pemda itu ya Bu ya, itu secara nasional mungkin mesti diangkat tuh Bu. Itu nasional saya rasa sih, itu isu nasional. Karena perumahan itu 25 tahun. Nah, saya nggak tahu tuh siapa menteri baru nih, agak sedikit ngawur juga, mudah-mudahan dia berani nggak gitu. Siapa? Ara. Bukan yang pasti ini ya, kementerian ini yang perumahan siapa sekarang tuh? Farhan Sirait. Oh, Sirait ya. Itu kan nggak ngangkat isu itu gitu Bu.
Isu itu sesuatu yang paling mendasar. Saya rasa semua perumahan sama Bu, 25 tahun Bu. Waduh, menurut saya sih kalau sekarang udah 15 ya kata Pak Kadis ya kemarin ya. Udah digeser 15. Nah itu kan masih nggak masuk akal. Harusnya berapa persen ya Bu ya? Berapa persen baru ke baru ke Pemda gitu ya. Baru itu bisa Bu, kita bisa dapat bantuan dari Pemda. Sejauh ini sih kalau Ibu nanya nggak ada bantuan dari Pemda. Sifatnya mungkin kebijakan, bukan sebuah keharusan bagi mereka. Itu sih Bu. Saya rasa itu aja, yang lain semangat. Terima kasih. Apa yang tadi telah Pak RW uraikan, Pak RT uraikan juga, ya itu menyangkut infrastruktur kita yang memang masih terkendala mengenai penyerahan terhadap Pemda ya Pak. Tapi mudah-mudahan di sisi lain mungkin masih bisa dilayani oleh Pemda. Di antaranya itu Ibu ada masalah kesehatan, masalah dan lain sebagainya, pendidikan apa gitu. Mungkin saya dari segi pendidikan ya, ini skala selain nasional juga kedaerahan yang penting. Sekarang ada kementerian untuk ke luar negeri itu ya. Nah itu mungkin Ibu bisa banyak terobosan untuk Jawa Barat dan khususnya Bogor ya. Itu ada seperti program-program terutama untuk yang SMK Ibu yang mempunyai keterampilan khusus, itu paling tidak lebih banyak disupport gitu Bu, biar remaja-remaja yang telah menjelang lulus SMK atau sudah lulus sekian tahun biasanya masih bisa ya. Itu hal-hal informasi seperti itu semestinya lebih banyak di-up ya Bu ya, biar tersosialisasi. Contohnya seperti pengerahan tenaga kerja ke Jepang, bahkan sekarang ada untuk pertanian pun dikirimkan ke Jepang juga. Itu adalah mungkin salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran, juga mengarahkan karir gitu ya. Itu salah satu mungkin di bidang pendidikan gitu. Terus mungkin untuk bidang kebudayaan, mudah-mudahan ya kebudayaan ini sebenarnya luas ya Ibu ya. Budaya itu kita menyangkut ya kesenian juga ya Bu. Itu budaya itu sebenarnya termasuk sikap tindak kita, perilaku itu mungkin masuk budaya ya Bu. Tapi kadang-kadang budaya terfokus kepada hal-hal yang sifatnya seremonial gitu ya Bu. Seperti kita masalah ketertiban, keamanan itu ada juga bagian dari budayanya, yaitu seperti remaja. Bagaimana mengurangi budaya agar remaja tidak terindikasi mudah kepada hal-hal yang mengikuti hal yang negatif, seperti adanya tawuran, ikut ke hal narkoba, terus ke pencurian walaupun hanya sifatnya kecil. Hal-hal itu mungkin perlu ada kerjasama dengan pihak aparat kepolisian, dan di desa itu ada Dimas, Linmas ya. Itu hal-hal itu mungkin lebih didorong, gimana supaya kita menjadikan terutama Bogor menjadi daerah aman. Terus banyak juga sekarang hal yang viral gitu ya, seperti yang lagi sangat ini ya, pernah di Bogor terjadi suatu kecelakaan di mana itu, yang lagi di majelis taklim. Itu budaya juga, budaya membangun yang ceroboh. Itu teknis ya Bu ya, tapi itu adalah budaya yang memang itu kurang di prinsipil kepada hal-hal yang sifatnya menggunakan ilmu pengetahuan. Itu hal-hal yang seperti itu mungkin Ibu sering mungkin banyak
memberi support kepada siapa yang berwenang untuk memberikan support biar agar warga kita, terutama Bogor dan Jawa Barat lebih kondusif. Mungkin diantaranya itu sebenarnya banyak hal yang perlu disampaikan ya Bu, tapi terkendala waktu mungkin terbatasnya waktu. Insya Allah saya cukupkan segini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu RW 16 Saya ini. Ibu Surti RW 16 mewakili dari UMKM ya Bu. Ada aspirasi dari para pengusaha kita, khususnya usaha rumahan, itu program yang kita unggulkan itu bagaimana caranya untuk mendorong mereka supaya maju, supaya tidak diem di tempat gitu loh. Barangkali misalnya seperti kalau ada event-event tertentu, misalnya kayak ada bazar gitu, ya kita pengen dipesertakan gitu, minimal ada info-info khususnya bagaimana nih caranya supaya kita bisa maju bersama-sama ya, khususnya di RW 16. Mungkin itu aja ya Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ada Bu, UMKM-nya di bidang apa, produknya apa? Ada seperti kami, unggulan kami di sini tuh nasi gudeg ya Bu. Ya setiap minggu juga kami cuman di sini bukanya cuma Sabtu Minggu aja di sini gitu kan. Kecuali juga misalnya ada pesanan mungkin. Nah untuk sekarang barangkali Ibu mau mencicipin boleh. Sekarang lagi jualan di lokasinya di situ di Bundaran Pinus Bu. Barangkali mau mencicipin, yaitu saya dari Ibu Dini. Iya itu aja. Kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya mungkin kalau untuk seperti infrastruktur itu seperti itu mungkin kewenangannya ada di komite 2 Pak sebetulnya, tapi tidak apa-apa, ini saya tampung, tetap semua aspirasi akan saya tampung, nanti akan saya salurkan ke rekan anggota yang berada di komite 2 gitu Pak. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti seperti itu. Mungkin kemudian untuk kalau pendidikan itu Pak, kebetulan saya di komite 3 itu PIP itu bisa diajukan melalui saya gitu. Jadi ya siapa tahu di sini ada tapi sekarang masih belum dibuka lagi, tapi nanti akan dibuka lagi untuk PIP. PIP itu untuk jenjang SD, SMP, SMA sederajat, jadi SMA atau SLB gitu bisa, kecuali yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Agama, Kementerian Agama, ya. Kemenak seperti madrasah, pesantren itu. Ya, nah itu beda program dan kami belum mendapatkan itu gitu. Jadi yang saya dapatkan itu baru yang dari Kemendikdasmen saja gitu. Jadi yang di bawah Kemendikdasmen, jadi sekolah umum lah gitu. Seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang membutuhkan gitu bisa ajukan ke saya, mungkin bisa melalui Ibu Sinta nanti untuk keperluannya apa, data-data yang dibutuhkan apa saja gitu, tapi nggak banyak sih ya, biasanya hanya nama sekolah seperti itu aja sih gitu. Nanti ketika pembukaan PIP lagi nanti bisa saya ajukan gitu. Kalau anaknya SMA bisa. Jadi SD sampai SMA. Itu kalau itu untuk program PIP ya. Nah kalau untuk yang kuliah pun ada, tapi yang kuliah kan ini per 1 tahun sekali ya. Kalau untuk kuliah tuh maksudnya dibukanya gitu. Jadi nanti paling untuk tahun depan. Jadi yang tahun depan akan kuliah gitu. Itu juga ya, itu kalau itu KIP itu juga bisa juga nanti diajukan. Mungkin dipersiapkan dulu, mungkin dari sekarang ya bisa. Kalau misalnya ada, misalkan bukan bapak ibu, misalnya bapak ibu mampu gitu ya, tapi ada kerabat atau siapa yang membutuhkan juga bisa diajukan. Misalnya memang ada nih anak benar-benar mau kuliah, tapi kendala biaya itu seperti itu ya, misalkan ada tapi untuk tahun depan domisili harus Jawa Barat. Kalau kuliahnya nggak di Jawa Barat nggak apa-apa, misalkan di Jakarta gitu, di mana nggak apa-apa, tapi harus KTP-nya Jawa Barat gitu, orang Jawa Barat pokoknya harus dari Jawa Barat. Kuliahnya di mana saja boleh, di luar Jawa Barat pun boleh. Misalkan kalau dari sini dekatnya ke Jakarta ya, atau ke Banten gitu misalnya, nggak apa-apa ya, tetap asal domisilinya aja, KTP-nya juga.
kuliahnya di swasta itu bisa. Swasta atau negeri sama bisa, boleh. Jadi mungkin ada yang anaknya sekarang sudah kelas 3 SMA gitu, atau ada kerabat ya kan nanti kan untuk tahun depan gitu, untuk tahun depan bisa disiapkan. Seperti anak saya semester 3 nih sekarang. Mau mengajukan KIP masih bisa? Nggak bisa. Kalau udah masuk nggak bisa, Bu. Harus dari awal. Iya, dari awal. Iya. Kalau misalkan anak ini belum pernah kuliah tapi sudah lulus misalnya, tapi belum pernah kuliah dari, berarti kalau yang untuk tahun depan dari lulus 2024 masih bisa, 2024, 2025, 2026 itu masih bisa selama anaknya belum pernah kuliah gitu. Dari awal. Jadi anak saya itu harus cari beasiswa sendiri ya. Beasiswa yang lain mungkin Bu, dan di luar yang KIP ya. Nah maaf Bu, ini pendaftar VIP itu biasanya bulan berapa? Karena kami, maaf iya KIP itu karena kita minus ya informasi seperti itu. Nah itu Bulan apa sih kemarin tuh, bulan apa ya? VIP KIP itu Sebelum pas kelulusan ya, sebelum pas itu kelulusan, aja. sebelum kelulusan. Antara Kalau KIP itu kemarin Juni-Juli, karena kan mau masuk kuliah kan. ya. Pokoknya sebelum Nah kalau kelulusan ini aja. atau Kalau PP Kalau PIP itu setahun itu dibukanya biasanya 2 kali. Jadi yang kemarin sudah ditutup, tapi yang sekarang kabarnya September ini akan ada pembukaan lagi. tuh dengar ibu-ibu ya, September ini PIP akan dibuka nih. Ya Mudah-mudahan anaknya ya, mau Oktober, sekolah ya. September Oktober ini Oktober ini. mudah-mudahan akan dibuka lagi gitu. Oktober. Kalau yang PIP itu nggak harus baru masuk sekolah, jadi di Nah, sudah berjalan pun nggak apa-apa. ya, di tengah. Jadi harus foto rumah, tampak rumah, jamban segala macam kan Bu. Kalau KIP begitu ya. Kalau PIP enggak ya? PIP kalau PIP enggak Bu. Kalau KIP iya. Pokoknya nanti kalau misalnya anaknya mau kuliah, ini ya persiapkan aja deh. Untuk KIP itu uang semester. Tiap semesternya selama 4 tahun. Tapi kalau ada praktikum misalkan itu nggak di cover dari KIP, jadi hanya uang semester setiap tahun dan ada uang saku untuk anaknya. Jadi ya mungkin dari uang saku itu bisa dipakai untuk praktikum, KKN kayak gitu. Oh hanya 4 semester. 8 semester. 8. Oh iya 4 tahun. Berarti 8 ya. Iya. Kalau tepat waktu kan Bu 4 tahun ya. 4 tahun 8 semester berarti Sari. Lumayan. Iya betul. Mali. Nah, sekarang ini di warga kita sendiri banyak rumah ngontrak, Pak, di dalam ini. Iya. Ya. Nanti itu apa kita dari RT RW membuat keterangan benar-benar ini rumah pengontrakan apa padahal memang warga kita tapi dia ngontrak banyak. Nah, ini kendala kalau dia ngontrak rumahnya kan agak lumayan bagus ini. Foto kan gitu. Nah, ini rumahnya mampu kan kategorinya. Tadi kan batasan miskin ini nggak jelas jadi kan. Nah, itu yang harus diratakan. Mana yang kategori miskin? Mana yang paling miskin? Itu dulu sebenarnya harus dibuat standarisasinya, Bu. Artinya kami ini ya bisa mendapatkan warga-warga kami ini kan. Nah, kasihan warga kami, Bu, yang padahal dia tuh ngontrak, Bu, tapi nggak dapat kan gitu. Hidupnya pun ngos-ngosan, Bu. Suaminya ojek online, dapat 40-50 ribu udah alhamdulillah, belum untuk biaya lain. Ini istilahnya minus. Artinya, tapi kalau dia dari rumah, layak. Tapi nggak tahu kalau dia dari rumahnya ngontrak kan gitu. Nah, ini satu kendala juga, Bu, artinya. Artinya dalam pengajuan PIP tadi kan gitu. KIP Pak. KIP ya, KIP tadi kan. Itu kendala juga kan artinya kan. Ada deskripsinya ya. Ada deskripsi. Nah, Statusnya bahwa ini status rumah menumpang, kontrak. ngontrak, atau Ada milik yang sendiri. numpang juga, misalnya numpang di rumah saudara. Ya, itu juga ada. Ada. Nah itu kan. Jadi kita jelaskan ya. Jadi kalau mau ngajuin ya rumah saya ngontrak tinggal jangan ragu ya Bu. Artinya yang ngajuin aja sifatnya. Nah itu pendekat kepala sekolah. Gitu aja. Ya. Ketemu dengan kader PKK, Posyandu dan PAUD, dan ada juga dengan DKM di Siana. Barangkali ada lagi Bapak Ibu atau tadi Pak Luki mau ada yang lagi disampaikan? Jawaban saya satu, Bu. Iya, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi masalah hasil 6 dari KPM PKH ya, kan di sini banyak lansia, Bu. Nah, terus memang keluarga anaknya ada yang udah Kerja. ya, tapi kan nggak ngejamin, Bu. Karena anaknya juga ngurusin anak-anaknya lagi. Jadi si lansia ini
ya memang harus butuh gitu. Ini bukan curhat ya? Curhat Bu. Curhat Bu. Jadi gimana? Jadi bisa masuk ke Desil 6. Di bawah 6. Ya, ini Desil kan. 1 sampai 5. Nah, kan ceritanya gitu Bu. Si lansia ini kan udah 60 ke atas ya, 70-an. Pendapatan. Nah kan anaknya ada bekerja, tapi kemampuan anaknya untuk ngebiayain keluarganya. Nah, itu bisa nggak lansia itu dapat PKH Bu? Ya, terima kasih. Ini memang karena kalau dalam satu kartu keluarga ada yang bekerja gitu memang jadinya tidak dapat. Itu. Jadi seorang tuanya Dan ini kemarin sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan untuk hal ini gitu. Jadi kebetulan kemarin saya sudah rapat dengan soalnya termasuk saya Bu. Ya kita pengurus ini di bawah ini yang kena batunya RT RW ini Bu. Nah kita tahu di kondisi ini dia punya keluarga, bapaknya tua, sudah lansia. Sebenarnya kalau kita lihat layak kalau kita pribadi mendapatkan itu. Tapi karena sistem ya artinya tidak dapat. Ini pernah kejadian di RW 15 dulu ya Pak. Karena ini artinya apa? Dipanggil kan semua itu. Karena itu bapaknya memang yang dapat, anaknya tinggal di anaknya Bu. Jadi kelihatan mampu kan dia bilang. Ada apa dipanggil. Itu. Rumah kan numpang rumah anak Bu. Iya, itu numpang rumah anak. Ini Rumah seolah-olah rumah kan gitu. Dan dia punya rumah juga. Saya pertama dapat Bu, keduanya hilang. Jadi ya PKH saya. Kakaknya yang kakak tunggal. Iya. Kemarin Iya. ada pengajuan kakak tunggal. Lansia usia 70. Ya rumahnya tetap numpang kan? Terus sekarang udah ada ini ya. Nah, kalau kemarin itu nah, aja. Ini kami belum terima ini apa ini ulasan seperti itu. ini harus diperbaharui ya. Bisa ya. Oh, jadi si penerima KPH itu harus sendirian gitu. Anaknya nggak usah masuk di kakak. Jadi lansia Karena kalau dalam satu kakak ada yang bekerja ya jadinya Dianggap udah mampu, dianggap ngikut. mampu. Iya. Jadi tanggungan, jadi tanggungan dia. Nanti anak sudah bikin Tapi sendiri. itu beda lagi Bu. Yang salah kan kita Bu. Ya. Pengurus. Masih satu. Ini ya ngalamin kita. Nggak usah kita harap dari pemerintah ya. Kita yang ngadain aja yang bagi uang doa apa dan yatim aja ya. Ini maaf nih saya bilang. Begitu si Ani karena kita sama. Benar kita dia punya anak mampu kelihatannya membiayai. Begitu dia gak kita kasih Bu, bantuan ini, ya ngomel. RT RW gimana sih? Saya kan udah kerja, saya kan udah tua, udah ini lansia. Ini kalau kendala itu secara ini ya bantu lingkungan aja, apalagi bantu pemerintah. Semua berharap kan bantu pemerintah itu biasanya begitu kan. Nah ini yang hancurnya kami di lingkungan begitu pengurus RT RW ini Bu. Karena gini aja. Sampai itu ibu RT gimana nih Pak RW? Udah diam aja lah tuh. Ingat sih bilang gitu. Iya, ini kadang-kadang kendala kami begitu. Tapi kan lebih baik terbuka. Iya. Supaya nggak beban. Nah kita udah bicarakan, kan anaknya mampu, ibu hidup di situ kan. Tapi nggak terima Pak, yang salah itu dia diomelin terus warga itu ada satu orang. Nah, artinya Termasuk RT 2. di luar ada yang seperti itu. didatang itu suruh Pak RW malah kami. Ya malah nyelono ke rumah nanya jatah. Itu menjata apa ya? Nah ini kadang-kadang ini. Jadi kalau kita jelasin ini maksudnya detailnya, acuan yang benar-benar nanti artinya dibuatlah oleh pemerintah dijelaskan sampai di mananya aturan itu. Jadi kita nih, karena kami ini garda terdepan, tidak mungkin orang ngomelin wali kota nggak boleh, tapi RT itu ngomelin. RT kagak ada RW mana RW kan gitu lah, itu. Nah itu, kami garda terdepan, tapi kami ini orang pemerintahan terkecil kan gitu istilahnya, itu. Tapi kami pikir juga nasib kami istilahnya artinya biar kami pun kerjanya enak jangan dapat omelan mulu dari warga kan gitu. Ada dia naik ya Pak? Ada naik gitu. Nah gitu aja Bu. Iya. Ada lagi Pak. Iya. Oh iya, silakan. Silakan Pak. Pak, Bu, kebetulan kami sama Pak Riki di sini lagi diposisikan sebagai panitia pembangunan jalan ya di jalan Cendrawasih kayak gitu yang tadi sepanjang sini termasuk jalur utama itu seperti tadi Ibu bilang mungkin Ibu tidak bersinggungan langsung untuk masalah penyerahan dari developer ke kabupaten, cuman kami
minta solusinya aja. Kebetulan kami masalah pembangunan jalan itu juga tidak serta-merta kita minta full sumbangannya gitu. Karena kita juga udah swadaya, dari 240 meter kita udah bangun di setengahnya. Cuman itu pun masih ada sisa dana sekitar 4 jutaan, sedangkan kita masih butuh sekitar 25-an. Nah, kebetulan sebagai istilah warga juga ngerasa kita pajak pun kita bayar, sedangkan dana dari desa itu kan buat alokasi per tahun itu kan juga kebanyakan buat jalan juga ada gitu kan, gede lagi. Nah, itu mohon solusinya gimana dari ibu, syukur-syukur dari ibu pribadi ya rombongan atau gimana, soalnya memang kalau di sini terutama jalan ya Bu ya, karena selalu terkendala masalah belum ada penyerahan dari pihak developer itu aja. Dan jalannya pun sebenarnya udah cukup parah Bu. Kalau ada penekanan ya. Iya. Penerangan juga. Kalau ada penerangan jalan, nah saya bilang kami udah berapa kali tembus kan, baik penerangan jalan, walaupun warga nggak tahu berapa orang kita orang, tapi tetap aja kan kami ini yang kena teguran terus warga ini kok gini-gini, mereka nggak tahu bagaimana proses pengurusan ini. Nah, ini seperti penerangan. Ini kan tinggal pakai PLN, iya kata kamu pakai PLN. Kalau di perumahan itu mau adalah dishub, kita pakai dishub, duit proyek bayar dulu tunggakannya kan IPR-nya. Ini nunggak Bu IPR-nya Bu. Nah, siapa yang mau bayar IPR-nya? Warga, nggak mau kan? Nah, maka itu kami minta penekanan dari lembaga tinggi negara inilah, bagaimana caranya biar dioptimalkan. Nah, pengawasannya, penekanannya terhadap pemerintah yang di bawahnya. Itu aja. Artinya biar kami langgeng ngurus apa-apa kan. Karena ada aturan yang baku yang dibuat oleh lembaga tinggi negara ini. Nah, itu Bu, untuk dilaksanakan di bawahnya. Hanya itu aja Bu. Pak RW izin tadi kendala yang utamanya itu sebenarnya ada di developer apa di Pemdanya tuh Pak? Kalau Aturan Developer Pemda ini, Pak. Jadi Pemda ini kan punya aturan untuk menerima serah terima ini perumahan, dia punya standarisasi. Bapak lihat undang-undang Ya. perumahan deh. Ya. Jadi itu ada pasal di sana itu pengalihan manajerial dari developer ke si Pemda. Cuma persoalannya kan sekarang ini kan developer ya, swasta kan ya. Itu kan suka berganti-ganti. Jadi kewajibannya itu akhirnya tidak terpenuhi. Itu kan terjadi mungkin permasalahannya di tata kota ya, tata ruang kota ya, tata ruang dari Pemda ya. Itu yang ngawur, nggak ada pengawasan sama sekali saya lihat tuh baik dari legislatif ya maupun dari independen ya. Nggak ada sama sekali. Jadi makanya sembarangan di mana-mana sudah terjadi aja perumahan-perumahan. Tapi kendalanya sama. Yang dulu itu 25, sekarang udah digeser 15 tahun oleh Abdesi. Di undang-undang perumahan ya. Nah, dari undang-undang perumahan ini sekarang kan 15. Nah, bagaimana caranya ini parameternya jangan dirubah, jangan pakai tahun gitu ya. Mereka udah terisi sekian persen dari jumlah ini baru pindah ke Pemda gitu ya. Kan kita udah bayar PBB. Gitu. tapi kalau yang misalkan mengacu yang 15 tahun itu kita udah tercapai atau belum Pak 15 tahun ya? Udah. Sebenarnya udah lewat. Tapi tetap aja Pak, standarisasi Pemda itu dipakai untuk ini. Jadi kalau kita mengajukan seperti ini, yang katakan di Labang nyerahin, artinya dia harus lunasin apa-apa yang permasalahan yang ada. Contoh jalan, 2 penerangan. Kalau penerangannya nunggak kan PBB-nya tertunggak juga. Ini Jalan sudah terubah. masuk. Jadi Iya, tapi nggak terima Pak. iya, Nah, developernya dari nggak Pemda. mau. Iya, Ada persyaratan dari Iya, Pemdanya. Pemda itu ada persyaratan lagi. Jadi ini permasalahan jadinya. Nah, kalau kita pengennya ya kalau sudah Pemda kita enak pengajuan apa desa pun enak punya anggaran desa bisa dapat kita. Oh ya kami jalan ini Pak ngajuin Cerembang. Jadi mama bu saya cuma selama saya jadi RW cuma 1 kali ikut Cerembang. Karena percuma saya ikut Cerembang. Jadi penonton kayak kambing congek jadinya. Kenapa? Karena saya Serembang nggak bisa saya ajuin. Iya, diem aja jadi saya nggak malah ikut lagi Serembang. Kenapa? Serembang itu kan untuk membangun daerah yang dibiayai oleh pemerintahan kan, baik itu daerah ini maupun pusat. Nah, cuma kalau kita sendiri tidak ada dalam itu, bagaimana nih mau bantu? Kepala desa, camat nggak mau juga kan kena napi kan. Kalau dia bangun daerah ini aspal di jalan dibenerin, kan ada pertanggungjawaban kata ibu tadi kan. Jadi nggak mau juga kan mereka. Nah itu yang masalah jadi kami.
Nah kalau ada minta bantuannya, mohon banget penekanan ini bagaimana di Labong ini khususnya RW 16 bisa diterima oleh Pemda, itu aja. Kalau udah terima alhamdulillah banget itu. Artinya apa? Kami bisa ikut Sarembang lagi, betul Pak Irwan ya? BPD beneran ada di sini. Nah, tuh. Jadi kalau ada Sarembang kami bisa hadir. Sekarang aku bilang ngapain Sarembang hadir? Saya jadi kambing congek, saya gituin. Tidak bisa Pak. Tidak bisa ngajuin apa-apa. Percuma. Cuman sayangnya komite 2 Bu Adi ya itu infrastruktur ya. Iya betul. Tapi kan sebenarnya bisa. Mudah-mudahan bisa disampaikan ya. Kan dari nanti aspirasi yang ditulis juga bisa orang yang memiliki rumah ini udah bayar lunas tapi tidak ada salahnya pada Oh iya, di kendaraan sini banyak sini. Iya nih, nah ini banyaknya. Developernya susah dihubungi ya. Mungkin yang utama tuh mungkin karena ibu ini memang membidangi tadi pendidikan, sosial dan kesehatan. Dan mungkin tadi saya bilang ya kalau bisa ambulan, paling tidak tadi saya bilang itu apa, kursi roda kan. Ya nggak pilihannya ada ya. Dan tuh sosialnya pribadi lah ini mana. Apar tadi, apar ya. Dan mungkin juga kami juga butuh seperti ini Bu, yang murah-murah juga apa Bu. Nah ini buat pengajian Bu, karena lu minta warga nih Bu. Dulu punya rusak jatuh, tadi pakai warga jatuh rusak. Nah bilang, maaf Bu, kondisi kami ini kalau kami naikin 5.000 aja iuran ke warga. Waduh, ampun deh gitu. Gerah dah. Ini aja jalan ini banyak sombadaannya, kami stop karena apa? Sering minta di warga, malu juga kan. Nah kalau ibu bisa fasilitasi kami ke tim lain ya alhamdulillah. Tapi dari tadi saya bilang kursi roda, apar, yang jelas itu ya, yang oksigen. Nah saya pakai 1 baru Bu oksigen. Paling nggak kami punya 2 atau 4 atau 5 ya. Nah tuh 4 atau 5 biji lah tuh oksigen. 4 lah. 4 lah itu. Tapi punya pribadi apa dapat beli? Hah? Dari warga apa pribadi punya? Saya pribadi punya tapi untuk warga. Saya beli pribadi. Bantuan dari Pak RW. Ya, warga. Memang itu Ntar alhamdulillah lagi dipakai. Tinggal bantuan apa Pak? Ini Lagi Bu. dipakai. Lagi ada yang bisa lapas atau apa itu lagi ada yang koma juga gitu. Jadi itu. Memang sudah lama tuh saya umumin kan. Jadi butuh sekali oksigen itu. Nah tadi apar itu, karena kami berapa kali kejadiannya kebakaran kecil itu. Kalau apar boleh ada tapi nggak boleh dikurangi sebenarnya sih. mudah-mudahan tidak berguna ya. Jangan ya. Nah mungkin juga kita butuh wireless ini. Yang ini agak inilah mungkin saya tahu secara pribadi Bu. Ya saya cuma ke RW 16 jadi amal ibadah juga buat ibu kan gitu ya nggak ya? Benar nggak? Jadi buat kajian, buat yasinan Bu ya buat ibadah ibu jadi ibadahnya. Iya. Itu aja Bu yang jelas itu. Nah, kami minta jembatin aja itu aja. Bagaimana mendorong aja Bu. Artinya biar kami enak bergerak. Berarti bisa saya sampaikan ke komite yang berkaitan dengan infrastruktur ini. Iya. Baik, Bapak Ibu sudah setengah 11. Sepertinya sudah harus bergeser Pak. Iya, PAUD, kader PAUD PKK Posyandu ya. Kami atas nama Ibu Agita dan tim mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dan terima kasih telah bertemu bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasi dan kita berharap semuanya dapat jalan yang terbaik lah untuk penyelesaiannya. Sebelum ditutup kita akan ada foto bersama dulu. Demikian saya dari pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.